Kok kamu kaget sih? Tanya Ursula. Enggak, Bu. Cuma kan aku aneh aja sama... Masa tiba-tiba banget jodohin Gaby sama Albert? Lagian Gaby juga pasti kaget banget. Jawab Sergio gugup. Kita coba saja. Dia juga pasti butuh sosok laki-laki yang tidak pelin-pelan. Ucap Albert lugas. Maksudnya aku yang pelin-pelan? Tanya Sergio. Loh, kok kamu merasa? Emang aku nyindir kamu ya? Tanya Albert. Sudah-sudah, makan dulu sekarang. Untuk masalah ini biar aku saja yang bicara sama Gaby. Ucap Ursula. Sergio bingung harus bagaimana. Jika nanti perjodohan antara Gaby dan Albert berhasil, maka perasaannya terhadap Gaby juga usai. Atur-atur saja, jawab Albert santai. Pukul 8 di kediaman keluarga Monica. Monica terdiam sambil menatap kaca jendela di kamarnya. Tangannya menyentuh embun, matanya berkaca, seraya kebingungan. Seorang asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga Monica masuk, sambil membawa air hangat untuk membasuh kaki sang nona muda. Nona, airnya sudah siap, ucap Luka, si asisten rumah tangga. Monica duduk di tempat tidur, dan kakinya dimasukkan ke dalam baskom kecil yang terbuat dari keramik mahal. Nona, aku lihat dari tadi murung dan diam saja sepulang dari rumah Tuan Sergio. Dan sepertinya Tuan Sergio jarang kesini, ucap Luka. Aku tidak tahu, Luka. Aku sedang dilema dengan perasaanku, ucap Monica. Nona, kenapa? Bicaralah, ucap Luka. Tapi jangan sampai orang lain tahu, apalagi ibuku, ucap Monica. Tenang saja, jawab Luka. Sejenak Monica menghela nafas dan berbicara perlahan. Entah kenapa perasaanku terhadap Sergio kini berubah. Aku malah mencintai orang lain. Dia lebih perhatian, baik, dan selalu mengusahakan kebahagiaanku, ucap Monica pada Luka. Namun Luka hanya tersenyum. Memang benar, godaan sebelum menikah itu ada, ucap Luka. Ini bukan godaan. Sepertinya Sergio bukanlah lelaki yang layak untuk aku, ucap Monica. Memangnya siapa lelaki itu? Tanya Luka. Albert, paman kandung Sergio, ucap Monica. Sejenak Luka terdiam sambil menatap wajah Monica. Nona, apakah Nona serius sudah mulai mencintainya? Tanya Luka. Iya, perasaan untuk Sergio tergerus hilang begitu saja. Aku bingung bagaimana cara mengembalikan perasaan itu. Sedangkan sikap Sergio padaku saja sangat cuek, ucap Monica lantang. Bukannya lelaki itu sudah berumur? Tanya Luka. Apa salahnya, Luka? Dia juga pewaris perusahaan, ucap Monica. Bukan itu, Nona, jawab Luka. Lantas apa, Luka? Tanya Monica. Sayang sekali jika Nona memilih dia. Dia tua, ucap Luka. Monica tertawa terkekeh, dan Luka memasang wajah heran. Ada apa? Kenapa Nona tertawa? Tanya Luka. Usianya mau menginjak kepala 4, belum kakek-kakek, dan aku memasuki usia 26 tahun. Kita tidak beda jauh, ucap Monica. Itu jauh, Nona. Sayang sekali rasanya, gadis cantik seperti Nona harus mendapatkan dia. Ya, aku akui dia hebat sekali dan mau berjuang, jawab Luka. Menurut kamu, bagaimana? Apakah aku harus membatalkan pernikahan ini dan lanjut dengan Albert? Atau bagaimana, Luka? Tanya Monica. Nona, pernikahan sudah di depan mata. Masa Nona mau menyudahi begitu saja? Coba lagi berhubungan baik dengan Tuan Sergio, ucap Luka. Baiklah, akan aku coba lagi, jawab Monica. Pagi pukul 7 pagi. Gaby sudah datang untuk bekerja di kediaman Sergio. Kebetulan Sergio berpapasan dengan Gaby saat itu dan mengajaknya berbicara berdua. Gaby, kalau nanti ibuku mengajak kamu ngobrol, tolong jawab saja satu kata, pinta Sergio pada Gaby sambil berbisik. Apa itu? Tanya Gaby. Bilang aja gak mau. Atau enggak, ucap Sergio. Tak lama Ursula datang dan menghampiri Gaby. Hei Gaby, boleh kita bicara sebentar? Tanya Ursula.
Baiklah Nyonya, jawab Gaby. Gaby dan Ursula berbicara berdua di dalam tanpa Sergio. Selang 10 menit Gaby menghampiri Sergio dan dengan wajah heran. Bagaimana? Sudah dijawab? Tanya Sergio pada Gaby. Sudah. Tapi aku jawab iya. Jawab Gaby polos. Kok gitu sih? Kan aku udah bilang jawab enggak. Jawab Sergio kecewa. Masa aku jawab enggak? Barusan Nyonya bilang kalau hari ini aku disuruh menyusui di kamar bayi saja. Ucap Gaby. Oh gitu ya. Dia nggak bilang perjodohan kan? Tanya Sergio. Perjodohan siapa? Tanya Gaby heran. Oh bukan, maksudnya kamu harus segera ke kamar dan temui anakku. Jawab Sergio. Sambil sedikit mendorong tubuh Gaby dan tersenyum girang. Kayaknya nggak akan jadi dijodohin deh. Soalnya nggak pantas juga. Batin Sergio sambil terkekeh. Hari ini adalah hari fitting baju pengantin. Monica sudah menunggu Sergio dari pukul 9 pagi hingga pukul 11.30. Sergio tidak datang. Namun yang terlihat hanyalah Albert seorang diri. Mata Monica dan Albert saling memandang satu sama lain. Albert menghampiri Monica yang tengah duduk. Wajahnya terlihat murung. Di mana Sergio? Tanya Monica. Dia hari ini tidak bisa datang. Makanya aku gantikan. Aku kesini atas perintah kakakku, Ursula. Jelas Albert pada Monica. Kemana dia? Tanya Monica lagi. Banyak pekerjaan di kantor. Biar tidak menunggu lama, bagaimana kalau kita langsung mengukur pakaiannya? Tanya Albert. Tapi Albert, badanmu dan Sergio berbeda, ucap Monica. Sama, hanya saja Sergio sedikit berotot, ucap Albert. Aku juga tidak tahu Sergio ingin warna baju seperti apa, ucap Monica. Biar aku yang memilih. Selera warna sepertinya kami hampir sama, ucap Albert. Albert memegang tangan Monica dan mengajaknya memilih baju pengantin. Monica mencoba beberapa pakaian pengantin dan dipilihlah pakaian pengantin yang elegan, yang cocok untuk tubuh Monica yang semampai, dengan perpaduan kulit putih mulus. Iya, ini sederhana dan cantik, ucap Albert pada Monica. Monica hendak tersenyum, namun dia menahannya. Monica tidak ingin jatuh terjerumus ke dalam rayuan cinta Albert. Terima kasih, tapi satu yang harus kamu ingat, bahwa aku bukan pengantinmu. Aku akan mengganti gaunnya dengan gaun yang lain. Jawab Monica sinis, namun hatinya tak tega menyakiti Albert. Baiklah, jawab Albert sambil menghela nafas. Di kediaman Sergio, Gaby tengah menyimpan beberapa stok asinya. Ursula menghampiri Gaby. Anak bayi laki-laki itu belum dapat nama. Aku dan Sergio sangat sibuk, apalagi Monica pasti kamu tahu sendiri, ucap Ursula. Nyonya mau memberi nama siapa? Tanya Gaby. Kamu saja yang memberi nama. Aku yakin nama yang kamu kasih akan lebih bagus. Dan aku harap setelah anak itu berusia 2 tahun, kamu gak berhenti kerja di sini, ucap Ursula. Mungkin aku bisa menjadi babysitter untuknya, ucap Gaby. Tidak, jangan. Masih banyak hal yang lebih baik dari babysitter, ucap Ursula. Lalu aku harus apa, Nyonya? Tanya Gaby sambil tersenyum. Aku mau kamu menjadi lebih daripada saudara, ucap Ursula. Di tempat fitting baju pengantin ternyata wajah Monica sama sekali tidak bahagia. Di ruang ganti sambil mengganti gaunnya, ternyata dia tampak memeluk gaun yang dipilih oleh Albert. Gaun ini indah, sederhana, seperti rasa cinta kamu ke aku. Tapi aku harus apa? Pernikahan ini harus tetap berjalan. Aku tidak mau ada perselingkuhan. Aku harus tetap membatasi perasaan ini, batin Monica. Monica dan Albert selesai mengukur baju pengantin, dan mereka duduk santai di tempat itu sambil memilih brokat untuk gaun Monica. Bagaimana perkembangan anak bayi itu? Tanya Monica. Dia baik-baik saja, namun pengasuhnya, ucap Albert tak selesaikan bicara. Kenapa? Ada apa dengan perempuan itu? Tanya Monica kesal. Aku akan dijodohkan dengan gadis itu, ucap Albert.
Monica syok, namun dia tetap elegan tanpa memperlihatkan wajah cemburu. Oh ya, selamat ya. Setidaknya gadis itu tidak mengganggu hubungan aku dan Sergio di masa depan, ucap Monica. Jangan pura-pura bodoh, Monica. Aku yakin di relung hati terdalam pasti ada rasa sakit hati kalau aku menikahi gadis itu, ucap Albert. Jangan gila, Albert. Aku tetap dukung kamu sama ibu susu itu, jawab Monica. Lagi pula, mana mau dia sama aku? Dia sedang fokus kuliah. Mungkin itu hanya obrolan ringan kakakku. Aku gak pernah anggap serius, karena tujuan utama aku adalah kamu, ucap Albert santai. Ya Tuhan, pria ini selalu memberikan kejutan di setiap ucapannya, batin Monica. Hari itu pekerjaan kantor selesai. Sergio izin kepada Ursula untuk mengajak Gaby dan bayi itu ke taman untuk sekedar mencari udara segar. Sesampainya di sana, Gaby mendorong stroller sambil berjalan mengitari taman. Kamu tahu nggak kalau kamu mau dijodohin sama Albert? Tanya Sergio pada Gaby. Namun Gaby hanya diam dan tersenyum. Kamu senyum? Kamu suka ya? Tanya Sergio. Iya, dia baik, tapi bukan tipeku. Kalau dia mau serius, aku terima, karena cinta itu bisa berjalan seiring berjalannya waktu, ucap Gaby. Kamu pasrah? Tanya Sergio. Enggak sih, tapi biasanya begitu, jawab Gaby santai. Mending kamu bilang gak mau deh, soalnya dia terlalu tua, ucap Sergio. Saat mereka bercanda dan tertawa, tak sengaja Gaby melihat Pablo dan Paco tengah membeli ice cream. Sontak Gaby mengejar kedua orang itu, dan dia terhenti di belakang Pablo dan Paco. Di mana makam anakku? Tanya Gaby. Kedua orang itu berbalik badan. Sergio berjalan cepat sambil membawa stroller. Makam siapa yang kamu maksud? Tanya Sergio. Makam anakku. Mereka membunuh anakku, Tuan. Mereka bilang di tanggal 9 Agustus aku melahirkan bayi yang mereka nyatakan meninggal, ucap Gaby. Sergio mengingatnya, jika Pablo dan Paco juga memberikan bayi laki-laki yang baru lahir di tanggal yang sama. Apa jangan-jangan Gaby ibu dari anakku? Batin Sergio.